ke-10 Surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat 10. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebagian harta kalian sebelum datang kematian menjemput kalian. Kenapa sih infak aja pakai diingetin sama Allah? Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan Allah punya karakteristik bawaan suka berkeluh kesah. Giliran panas, panas banget ya. Giliran hujan, ya sudah salah. Idza massahul khairu manu'a. Kata Allah, manusia ini sifat bawaan lainnya dari orangnya, dari lahirnya apa? Kalau dia udah punya sesuatu, manu'a, pelit. Jadi di semua kita nih gak tanpa terkecuali termasuk saya. Ya gak usah ditegesin pelit. Ini kita punya sifat bawaan lahir, enggan buat berbagi. Makanya diingetin sama Allah. Nah, kenapa Allah ingatkannya di dalam ayat ini infak, bukan sedekah? Karena yang namanya infak itu lebih spesifik, lebih khusus. Infak itu lebih identik kepada materi. Sedangkan kalau sedekah itu lebih umum. Maka Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan aja itu bernilai pahala sedekah. Contoh, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita ketemu nih, senyum, assalamualaikum, senyum, sedekah, dapat pahala. Imatatukal adza anit thariq sedekah. Ada duri, ada paku, ada beling di jalanan, kita singkirin, sedekah. Iyadatukal marid sedekah. Ada tetangga jamaah sakit, kita tengok, sedekah. Hatta fi bud'i ahadikum sedekah. Maaf, sampai-sampai kata Nabi, suami istri pasangan yang udah halal berhubungan badan sedekah. Maka sedekah lebih umum, maka dipakainya infak. Kalau infak itu lebih kepada materi. Makanya kalau ada renovasi masjid, pembangunan, maka suka ditulis siapkan infak terbaik. Nah, lalu yang berikutnya, makanya kata-kata yang dipakai di dalam Al-Quran itu nafkah, nafkah. Jadi suami ke istri itu makanya bukan sedekah, nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Maka apa yang diberi adalah apa itu? Materi. Makanya orang bilang begitu lagi pacaran, lu mau ngapain kawin sama dia? Apa yang lu mau cari? Ya, rumah tangga tuh gak cukup pakai cinta, pakai lu mau dibilang pakai cinta, I love you tiap hari. Lu mau makan pakai cinta? Enggak. Yang laki juga kan ngerti. Sebagai laki-laki, pimpinan rumah tangga harus kerja, Pak. Jangan tidur baik di rumah. Kenapa? Karena di situ pakainya nafkah. Nah, bentuknya materi. Lalu yang kedua, Allah ingetin sama kita. Kadang masalah infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Nah, emang kalau orang udah bawaannya pelit, ditawi bilang mending, apa lagi tuh? Buntut, gasir, apa lagi kita? Orang-orangnya bol kuning. Buntut gasir yang di sini. Iya.
Itu kadang lagi ngumpul aja sama kopi, ada di kantongnya rokok, kagak dikeluarin. Dia rokok temen gue dulu yang keluar. Gue isep habis, rokok dia aman. Itu sedibang rokok doang, udah bawaan dasarnya gitu kembali ya. Allah ingetin, infakkan sebagian harta kalian. Allah mintanya juga kagak semua, sebagian. Infakkan sebagian harta kalian, kata Allah, sebelum datang kematian. Ada orang yang punya harta ditahan terus, disimpan terus. Kalau orang Betawi bilang dikekepin tuh harta. Akhirnya apa? Meninggal. Nah, ada Pak, saya punya tetangga ya. Kalau dibilang kaya, kaya banget. Kalau di Betawi itu rumah yang gede nih, Pak Cipto, orang Betawi bilangnya gedung. Itu kontrakannya gedungan. Dia punya 4. Bayarnya bukan lagi pakai rupiah, nyewanya pakai dolar. Setahun berapa? 15.000 dolar. Punya 4, 60.000 dolar. Tapi orangnya mah, ya, kalau kita lihat dekoloran aja, kagak dinikmatin itu. Berbagi juga enggak, dia buat diri sendiri aja enggak. Jadi mau diapain tuh duit, kekepin terus. Maka kata Allah, infakin sebagian harta kalian, enggak semua, sebagian, sebelum kematian datang. Emang kenapa ya Allah? Allah ingetin lagi, karena ketika waktu kematian itu tiba, pas kita meninggal, itu kata Allah, orang banyak yang nyesel. Maka lanjutan ayatnya, di akhir ayatnya, fayaqula, orang-orang yang nyimpen hartanya, dia gak mau berbagi dengan hartanya. Apa kata Allah? Di akhir hayatnya sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya. Tapi di ayat lain Allah bilang, lan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau udah datang kematian kalian, kata Allah, nggak bisa mundur, nggak bisa maju juga. Kalau belum waktunya kagak bisa.